Halo guys, kenalin nama aku Nathan dan aku dari kelompok 9 mata kuliah komunikasi antar budaya dan aku di sini bersama Vini, Sophie dan juga Faith akan menjelaskan tentang kasus nyata komunikasi antar budaya nih teman-teman yang dialami mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di Inggris. Nah, khususnya terkait rasa cemas dan juga ketidakpastian uncertainty ya teman-teman dalam berkomunikasi di lingkungan akademik. Kasus ini tuh banyak banget dilaporkan dalam 2019 hingga 2024 di berbagai universitas yang ada di Inggris atau di UK. Perbedaan sistem pendidikan dan juga budaya komunikasi membuat mahasiswa harus beradaptasi lebih teman-teman dengan cara belajar serta cara berinteraksi yang sangat berbeda dari cara berinteraksi di Indonesia. Nah, mahasiswa Indonesia kan pada umumnya memang sudah terbiasa ya teman-teman dengan budaya yang menekankan kesopanan, keharmonisan, serta komunikasi yang memang tidak langsung atau tidak direct gitu. Nah, kita masih gak enak lah ya gitu teman-teman. Tapi sementara itu, budaya akademik di Inggris mendorong untuk mahasiswa bicara secara terang-terangan, langsung, kritis, dan juga aktif dalam diskusi. Karena perbedaan inilah yang sering membuat mahasiswa Indonesia memilih diam untuk di kelas, yang kemudian disalahartikan sebagai sikap pasif dalam dunia akademik. Untuk menghadapi fenomena ini lebih dalam dan juga memahaminya, kita perlu melihat langsung nih melalui perspektif teori komunikasi antar budaya. Let's go! Nah, untuk memahami fenomenanya lebih dalam nih, kita harus melihat atau mengetahui melalui perspektif komunikasi antar budaya. Nah, salah satunya adalah Anxiety and Uncertainty Management Theory yang dikemukakan oleh William Goodikons. Nah, dalam teori ini itu komunikasi antar budaya itu akan berjalan secara efektif ketika kita bisa mengelola rasa cemas dan ketidakpastian dalam batas yang wajar. Nah, dalam konteks mahasiswa di Inggris, mereka seringkali tidak aktif dalam diskusi kelas dan mereka merasa tidak pede karena mereka sudah merasa cemas terlebih dahulu sebelum memulai seperti itu. Mereka takut salah bicara, mereka takut dinilai tidak sopan sehingga memicu kecemasan yang berlebihan. Nah, selain itu fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui high context dan juga low context culture oleh Edward Hall. Seperti contoh, mahasiswa Indonesia itu termasuk high context culture yang mana mereka lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, tidak langsung dan penuh dengan kehati-hatian. Kemudian sebaliknya, budaya akademik Inggris yang bersifat low context menuntut komunikasi yang jelas, langsung dan juga terbuka. Nah, biasanya high context ini tuh masuk ke dalam negara-negara Asia, sedangkan low context itu termasuk di negara-negara Eropa seperti itu. Nah, perbedaan gaya komunikasi seperti inilah yang menyebabkan pesan mahasiswa Indonesia itu sering tidak tersampaikan secara optimal dan akhirnya disalahartikan sebagai sikap yang pasif. Oke, selain dua teori yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, test negotiation theory yang dikemukakan oleh Stella Tintuni juga merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam menjelaskan kasus komunikasi antar budaya yang dialami oleh mahasiswa Indonesia di Inggris. Nah, teori ini memberikan sudut pandang tentang bagaimana perbedaan budaya itu dapat mempengaruhi cara seseorang menjaga citra diri dan juga membangun hubungan dalam proses komunikasi. Nah, pada dasarnya teori ini menjelaskan bagaimana seorang individu dari latar budaya yang berbeda berusaha menjaga apa yang disebut sebagai face atau citra diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, seperti mahasiswa Indonesia yang umumnya berasal dari budaya yang menekankan mutual face, yaitu upaya menjaga keharmonisan hubungan dan perasaan orang lain agar tidak menimbulkan suatu konflik atau ketegangan sosial. Nah, sebaliknya dalam budaya Inggris yang lebih menekankan kepada konsep self-face, di mana suatu keterbukaan, kejujuran dan juga keberanian dalam mengekspresikan pendapat dianggap sebagai hal yang positif, khususnya dalam konteks akademik. Nah, dalam budaya ini menyampaikan pandangan secara langsung bukan dipandang sebagai bentuk ketidaksopanan, melainkan sebagai tanda partisipasi dan juga tanggung jawab intelektual. Perbedaan orientasi dalam menjaga face ini membuat mahasiswa Indonesia sering memilih untuk menghindari konfrontasi secara langsung, berbicara juga dengan sangat berhati-hati, atau bahkan juga untuk memilih untuk berdiam di kelas. Namun sikap tersebut kerap disalahartikan oleh dosen atau mahasiswa-mahasiswa lokal sebagai
kurangnya keterbukaan atau kurangnya percaya diri atau bahkan dianggap tidak aktif dalam sebuah diskusi. Nah, perbedaan cara menjaga face inilah yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya di lingkungan akademik. Bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena perbedaan nilai budaya dalam memaknai cara berkomunikasi yang dianggap pantas. Apabila permasalahan komunikasi antar budaya ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat dirasakan secara psikologis, sosial, maupun akademik oleh mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa Indonesia di Inggris. Dari sisi psikologis, mahasiswa dapat mengalami stres, kecemasan sosial, serta rasa tidak aman ketika harus berinteraksi di ruang kelas atau lingkungan kampus. Ketakutan untuk salah berbicara, disalahpahami, atau dianggap tidak kompeten dapat menurunkan rasa percaya diri secara signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu perasaan terisolasi dan kelelahan mental. Secara sosial, hambatan komunikasi ini juga menyulitkan mahasiswa untuk membangun relasi dengan teman sekelas, dosen, maupun komunitas akademik lainnya. Ketika mahasiswa memilih untuk diam, lingkungan sekitar seringkali tidak menyadari bahwa hal tersebut disebabkan oleh perbedaan budaya komunikasi, bukan karena kurangnya minat atau pemahaman. Akibatnya, mahasiswa internasional dapat merasa terpinggirkan dan kurang terlibat dalam kehidupan kampus. Dampak ini kemudian berlanjut ke ranah akademik. Partisipasi aktif seringkali menjadi salah satu indikator penilaian di sistem pendidikan Inggris. Ketika mahasiswa jarang berbicara atau pendapat di kelas, performa akademik mereka dapat dinilai lebih rendah meskipun sebenarnya mereka memahami materi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya komunikasi dapat berpengaruh langsung terhadap hasil belajar. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan solusi yang bersifat dua arah dan saling melengkapi. Dari sisi mahasiswa, penting untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya komunikasi yang ada. Mahasiswa perlu belajar mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam berkomunikasi, serta berani menyesuaikan gaya komunikasi secara bertahap. Misalnya dimulai dari menyampaikan pendapat singkat, bertanya, atau diskusi dalam kelompok kecil. Selain itu, membangun kepercayaan diri dan memahami bahwa kesalahan dalam berkomunikasi adalah bagian dari proses adaptasi juga menjadi hal yang sangat krusial. Adaptasi budaya bukan berarti meninggalkan identitas budaya asal, melainkan menemukan titik temu agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, dari sisi institusi pendidikan, universitas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Program orientasi lintas budaya, mentoring akademik, serta pelatihan komunikasi bagi dosen dan mahasiswa lokal dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap keragaman gaya komunikasi. Penyediaan ruang dialog yang aman juga memungkinkan mahasiswa internasional untuk mengekspresikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Sebagai penutup, penting untuk kita pahami bahwa diam tidak selalu berarti tidak paham, dan keterbatasan dalam berbicara bukanlah indikator ketidakmampuan intelektual. Perbedaan gaya komunikasi merupakan bagian dari keberagaman budaya yang perlu kita hargai. Dengan empati, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling menyesuaikan, komunikasi antar budaya di lingkungan akademik dapat menjadi efektif, inklusif, dan bermakna bagi semua pihak.